Viewers, welcome back to Worthy, Obvious, and Wonder. Smart Viewers, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Smart Viewers pasti familiar sekali nih dengan emas, sebuah logam dengan harga jual yang tentunya tidak murah. Kebanyakan orang hanya tahu benda ini mewah saja nih. Tapi Miss Kepo penasaran banget sama logam yang satu ini. Emangnya emas itu berasal dari mana sih? Dan bagaimana proses pembentukan emas hingga bisa berada di tangan manusia? Kebanyakan orang hanya tahu emas itu barang yang mahal saja nih Smart Viewers. Nah, untuk menjawab rasa penasaran Miss Kepo, Wow pada episode kali ini akan membahas mengenai proses terbentuknya emas. Kira-kira gimana ya? Langsung aja yuk kita masuk ke segmen What's On. Pertama, terbentuk di luar angkasa. Smart Viewers, tahukah kamu bahwa logam berkilauan yang tak akan pernah berkarat ini ternyata tak asal tertimbun di dalam perut bumi loh, melainkan terbentuk di luar angkasa. Dilansir dari penjelasan TED, ilmuwan ERN David Looney menguraikan perjalanan emas yang luar biasa dari luar angkasa ke bumi. Penelitiannya menghasilkan bahwa emas tiba di bumi akibat adanya peristiwa cataclysmic stellar explosions, yakni sebuah bencana besar bintang atau bisa disebut dengan supernova. Kedua, hidrogen pada bintang. Pernah gak sih Smart Viewers kepikiran kenapa emas bisa berkilau? Nah, itu karena asal-muasal emas berasal dari bintang yang saling berbentur di luar angkasa. Bintang sebagian besar terbuat dari hidrogen, elemen paling sederhana dan paling ringan. Tekanan gravitasi yang punya banyak material terkompres dan memicu nuclear fusion pada inti bintang. Nah, dalam proses ini merilis energi dari hidrogen untuk membuat bintang jadi bersinar nih. Ketiga, proses pembentukan nuclear fusion. Beberapa tahun kemudian, nuclear fusion pada penjelasan sebelumnya berubah menjadi hidrogen yang terbagi menjadi beberapa elemen berat, seperti salah satunya helium, karbon, dan oksigen. Elemen-elemen berat ini kemudian membakar elemen selanjutnya secara cepat untuk meraih besi dan nikel. Nuclear fusion ini tak lama kemudian cukup merilis energi dan tekanan sehingga menimbulkan inti nuklir keluar. Akibat kejadian ini, lapisan luar pada nuclear fusion meluap terlalu tinggi yang memantul kembali ke energi injeksi. Nah, untuk paham kenapa bisa emas ditemukan di perut bumi padahal prosesnya di luar angkasa, simak informasi selanjutnya Smart Viewers. Keempat, peristiwa supernova. Smart Viewers masih melanjuti pembicaraan pada poin sebelumnya. Akibat tekanan yang sangat ekstrim dari luapan nuclear fusion tersebut, membuat proton dan elektron pada bintang keluar dari inti sehingga membentuk neutron. Neutron adalah elemen yang tidak menolak muatan listrik. Jadi, elemen ini termakan oleh besi atau iron. Beberapa neutron tersebut tertangkap alias termakan formasi elemen berat di luar angkasa yang membuat bintang dalam keadaan normal tidak bisa terbentuk. Elemen-elemen tersebut saling tarik-menarik dan saling berputar satu sama lain. Semakin cepat saat mereka mendekat, yang akhirnya berputar satu sama lain dalam frekuensi 500 kali per detik. Penggabungan mereka mengirim riak-riak melalui ruang dan waktu. Dan riak-riak di sini adalah gelombang gravitasi yang sukar dipahami yang ditemukan oleh para astronom. Nah, Smart Viewers, selanjutnya karena proses dimakannya neutron oleh elemen berat tersebut, membuat warna silver pada bintang berubah menjadi warna emas dan menjadi uranium. Proses pembentukan bintang neutron ini berlangsung selama jutaan tahun, hingga pada akhirnya sebuah bintang pun bertransformasi dari hidrogen menjadi helium yang berlangsung dalam sekejap dan menimbulkan ledakan. Dan proses ini disebut dengan supernova. Kelima, tibanya emas dan unsur berat di bumi. Gelombang kejut supernova mendorong puing-puing unsurnya melalui media antar bintang atau yang biasa disebut interstellar.
Peristiwa supernova memicu perputaran gas dan unsur lainnya yang mengemban dan membentuk sebuah bintang baru dan planet. Menurut penjelasan David Looney, emas bumi kemungkinan telah dibuat dan diciptakan seperti ini sebelum diremas menjadi vena oleh aktivitas panas bumi. Menurut analisis yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Bristol yang dipublikasikan di jurnal Nature, selama pembentukan bumi, besi cair tenggelam ke pusat planet untuk membentuk inti. Besi cair ini tidak memasuki perut bumi sendirian, tapi membawa serta seluruh logam mulia. Hasil ini didapatkan oleh para peneliti setelah menganalisis bebatuan dari Greenland yang berusia hampir 4 miliar tahun. Batuan purba ini memberikan pengetahuan mengenai komposisi planet kita tak lama setelah pembentukan inti bumi, tetapi sebelum tabrakan meteorit atau tabrakan bintang terjadi tersebut. Unsur-unsur berat seperti emas atau platinum dalam perhiasan adalah bara api. Ditempa dalam miliaran derajat sisa-sisa bintang neutron yang bergabung. Keenam, pertambangan emas di bumi. Beberapa miliar tahun kemudian, manusia pun mengetahui proses pembentukan emas ini dan mencoba mendapatkan emas melalui pertambangan. Manusia mulai menggali lebih dalam perut bumi untuk mencari emas dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Hingga kini emas menjadi barang yang mahal karena proses pencarian emas memang membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Para peneliti pun kemudian mencoba memproduksi emas lebih banyak dengan reaksi nuklir menggunakan partikel akselerator, yakni membuat emas dari bintang. Tapi mesin ini hanya bisa membuat emas dari atom-atom, jadi butuh waktu yang sangat lama untuk memproduksi 1 gramnya. Selain membuat, ada potensi untuk mendapatkan emas lebih banyak, yakni dengan mencarinya ke dalam laut. Namun karena risikonya yang sangat besar sehingga lagi-lagi membuat proses mendapatkan emas masih tidak murah. Dan itulah informasi mengenai proses pembentukan emas hingga berada di bumi. Dan tentunya bisa dikenakan sebagai perhiasan bagi para wanita nih Smart Viewers. Wah, menarik sekali ya ternyata. Miss Kepo nggak nyangka nih ternyata bisa berasal dari supernova. Keren banget ya. Nah, selanjutnya Miss Kepo mau tanya nih mengenai realita menarik seputar emas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Wah, menarik juga ya pertanyaannya, tapi akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini ya. Smart Viewers, jangan kemana-mana, stay tune terus di Binus TV.